globalisasi ini di Museum Sono Budoyo pernah melakukan adanya digitalisasi piringan hitam, digitalisasi mikrofilm, kemudian juga alih media naskah, kemudian kita ada digitalisasi buku perpustakaan yang di mana buku-buku kuno yang ada di unit 1 di perpustakaan kita alih mediakan, digitalisasi untuk pemeliharaan koleksi yang ada di sini. Latar belakang dari digitalisasi yang ada di Museum Negeri Sono Budoyo ini untuk melestarikan agar naskah maupun piringan hitam yang ada di dalamnya itu tetap terjaga sehingga pengunjung maupun masyarakat umum maupun dari akademik bisa mengaksesnya dengan baik. Nama saya Heru Santo, saya di sini sebagai pengelola laboratorium di Laboratorium Museum Sono Budoyo. Restorasi digital ya, sebelumnya mungkin kalau kita ketahui bersama proses digitalisasi itu merupakan proses konservasi preventif, yang artinya bahwa kemudian proses digitalisasi emang penting untuk menjaga kondisi objek koleksi ataupun koleksi agar terhindar dari kerusakan lebih lanjut. Untuk restorasi digitalisasi itu nanti tergantung objeknya, teknologinya pun bermacam-macam. Misalkan saja kita bicara tentang digitalisasi naskah itu teknologi paling sederhana bisa kita pakai kamera DSLR atau kamera sejenis, atau mungkin kita sudah memakai alat yang sudah kita terapkan di digitalisasi buku perpustakaan. Selain itu kita juga ada digitalisasi piringan hitam dan itu memakai sebuah alat ya untuk menyetel piringan hitam secara khusus sehingga bisa dialih mediakan dari bentuk piringan hitam ke bentuk MP3 seperti itu. Kalau dokumen yang khusus biasanya ada dua sih. Biasanya kita lihat dari segi bahan, apakah kemudian koleksi atau objek koleksi itu mempunyai bahan yang riskan mengalami kerusakan, itu akan menjadi poin penting di situ. Artinya bahwa ketika itu emang ada indikasi kerusakan di bahan, maka kita harus melakukan proses digitalisasi. Kemudian adalah dari konten nilainya. Kalau kita bicara seperti piringan hitam, seluloid, kan itu adalah objek-objek yang bisa kita lihat nilai atau bisa kita nikmatin setelah itu di setel dan sebagainya. Kalau kita bicara koleksi kan itu akan sangat susah ketika itu emang dipaksakan untuk di setel dan sebagainya, takutnya akan merusak koleksi, makanya perlu konteks digitalisasi. Artinya objeknya tetap akan terpelihara, tapi kemudian kita bisa mengetahui nilai konten atau nilai budaya dalam objek tersebut. Tentang keakuratan kita akan bicara banyak hal sih. Misalkan aja dari SDM, segi manusianya, kita harus istilahnya kita akan mencari SDM yang emang itu di bidangnya. Misalkan kita bicara piringan hitam, kita juga pasti akan mencari SDM yang emang setiap hari akan terjun di bidang itu. Misalkan di naskah juga sama, artinya bahwa kemudian kita menghindari ada kesalahan, artinya kemudian dari proses objek kemudian di digitalisasi kita pengen tetap bahwa itu tidak ada kesalahan di situ, artinya SDM di situ penting. Yang kedua adalah tentang device atau alatnya, itu juga akan mempengaruhi juga. Keakuratan sebenarnya menjadi faktor yang lumayan penting, artinya kemudian ketika itu akurat, kemudian itu kita menjaga nilai aslinya, kan kemudian tidak ada disinformasi ke masyarakat. Artinya kita juga akan menyampaikan bahwa oh ternyata ya isi kontennya adalah seperti ini, ya itu yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Mungkin beberapa contoh adalah
penelitian di soal naskah itu banyak beberapa mahasiswa yang kemudian datang. Intinya mereka pengen kemudian mencari penelitian yang emang objeknya adalah naskah, kemudian karena emang naskahnya itu emang rusak kemudian tidak bisa diakses, adalah digitalisasi itu menjadi sangat penting. Artinya mereka bisa mengakses informasi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya tanpa mengganggu objek koleksi secara langsung. Yang kedua adalah mungkin sebagai inovasi di kita tahun lalu ada warna interaktif yang kemudian itu adalah isinya adalah beberapa digitalisasi koleksi, dan itu alhamdulillah masyarakat lumayan datang untuk ke museum untuk berkunjung karena kemudian adanya wahana, artinya masyarakat tidak hanya melihat koleksi tapi juga bisa berinteraksi langsung ke koleksi. Kalau kemudian ke depannya mungkin harapannya adalah dengan adanya digitalisasi ini kemudian masyarakat akan semakin tertarik, semakin melihat bahwa koleksi atau objek budaya atau benda budaya itu tidak hanya sebagai benda mati. Artinya mereka bisa menjadi benda hidup dengan tadi proses digitalisasi, masyarakat bisa langsung berinteraktif, masyarakat bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya tanpa ada interferensi ke benda koleksi secara langsung.